Hari ini saya akan mengisahkan kisah seorang wanita yang mengatakan bahwa anjingnya sangat kuat dan lebih menyenangkan daripada suaminya. Namun sebelumnya, marilah kita mempersiapkan diri sebelum melanjutkan cerita, serta memperkuat 5 jari kita. Hujan deras mengguyur jendela kaca ruang tengah, menciptakan irama monoton yang sepi. Di atas sofa kulit yang dingin, Maya duduk sambil memeluk lutut. Di ujung ruangan, suaminya, Raka, sedang sibuk dengan ponselnya. Cahaya layar itu menyinari wajahnya yang tampak acuh tak acuh. Sudah 3 jam berlalu sejak Raka pulang kerja dan tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya untuk menyapa Maya. "Kah, keran di taman belakang bocor lagi. Airnya meluap sampai teras," ucap Maya pelan. Raka hanya bergumam tanpa mengalihkan pandangan. Besok panggil tukang saja. Aku capek." Maya menghela napas panjang. Selalu begitu. Raka yang dulu ia kenal sebagai pria sigap kini berubah menjadi sosok yang malas dan rapuh, baik secara fisik maupun mental. Ia selalu mengeluh lelah, padahal pekerjaannya hanya duduk di kantor. Mengangkat galon air saja ia sering meminta bantuan satpam kompleks. Tiba-tiba, sebuah kepala besar berbulu coklat hitam menyusup ke bawah lengan Maya. Itu Bruno, anjing Doberman kesayangannya. Hidungnya yang basah menyentuh tangan Maya, seolah tahu wanita itu sedang menahan kesal. "Hei jagoan," bisik Maya sambil mengelus leher Bruno yang kokoh. Otot-otot di balik bulu pendek Bruno terasa keras dan hangat. Anjing itu duduk tegap di samping Maya, telinganya bergerak-gerak waspada mendengarkan suara petir di luar. Berbeda dengan Raka yang tampak layu, Bruno adalah definisi kekuatan murni. Tubuhnya padat, dadanya bidang, dan tatapannya tajam, namun penuh kasih sayang kepada tuannya. "Ayo Bruno, kita cek belakang," ajak Maya. Tanpa perlu ditarik, Bruno langsung berdiri. Ia berjalan di sisi Maya dengan langkah yang pasti, seolah menjadi pengawal pribadi. Di halaman belakang, situasinya cukup kacau. Hujan angin membuat sebuah pot tanaman besar dari tanah liat terguling dan menghalangi pintu akses ke pipa air. Pot itu sangat berat, berisi pohon palem kecil. "Ya ampun," keluh Maya. Ia mencoba mendorong pot itu, tetapi tenaganya tidak cukup. Hujan membasahi tubuhnya dalam sekejap. Maya menoleh ke arah pintu kaca. Ia bisa melihat Raka di dalam, masih tertawa melihat layar ponselnya, sama sekali tidak menyadari istrinya sedang berjuang di tengah hujan. Tiba-tiba, Bruno mendekat. Anjing itu seakan mengerti masalahnya. Ia tidak menggonggong, melainkan langsung menggunakan tubuh bagian samping yang kekar. Dengan kecerdasan instingtif, Bruno menyusupkan moncong dan bahunya ke celah antara pot dan dinding. Dengan satu dorongan kuat dari kaki belakangnya yang berotot, Bruno menggeser pot berat itu. Srik! Suara gesekan pot dengan lantai terdengar. Maya terbelalak. Pot yang bahkan tak bisa digeser Raka minggu lalu kini berhasil disingkirkan Bruno hanya dengan determinasi dan kekuatan fisiknya. Maya segera memutar keran utama untuk menghentikan kebocoran. Setelah selesai, ia duduk berjongkok di lantai teras yang basah, napasnya terengah-engah. Bruno segera mendekat, duduk di depannya, dan menjilat tetesan air hujan di pipi Maya. Maya menatap mata anjing itu. Ada kedalaman di sana. Bruno tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga pintar. Ia tahu kapan harus bertindak, tahu bagaimana memecahkan masalah tanpa perlu disuruh berkali-kali, dan yang paling penting, ia mengerti perasaan Maya. Mereka masuk kembali ke dalam rumah dengan tubuh basah kuyup. Raka akhirnya menoleh, alisnya berkerut. "Loh, kok basah-basahan? Ngapain sih hujan-hujanan?" tanya Raka dengan nada menyalahkan, tanpa beranjak dari posisinya. Maya tidak menjawab. Ia hanya mengambil handuk, lalu mengeringkan tubuh Bruno terlebih dahulu. Ia merasakan detak jantung anjing itu yang tenang dan stabil di balik dadanya yang bidang. Malam itu, saat Raka tertidur pulas dan mendengkur keras di kamar, Maya memilih duduk di ruang tamu beralaskan karpet tebal. Bruno berbaring di sampingnya, meletakkan kepalanya di pangkuan Maya. Maya membelai kepala anjing itu lembut. Dalam keheningan malam, Maya menyadari satu hal yang ironis. Sosok yang memberinya rasa aman, yang memiliki fisik kuat untuk diandalkan, serta kecerdasan emosional untuk memahaminya tanpa kata-kata, bukanlah pria yang menikahinya, melainkan makhluk berkaki 4 yang kini tertidur damai di pangkuannya. "Benar," pikir Maya sambil tersenyum getir. "Anjingku memang jauh lebih pintar dan lebih kuat daripada suamiku."
Senyum itu perlahan memudar, berganti menjadi tatapan kosong yang menembus langit-langit ruang tamu yang remang. Hujan di luar sudah reda, menyisakan suara tetesan air dari talang yang jatuh ke tanah dengan ritme lambat, seolah menghitung detik-detik kesepian yang Maya rasakan dalam pernikahannya. Pagi harinya, drama kehidupan rumah tangga itu kembali bergulir dengan pola yang membosankan. Cahaya matahari menerobos masuk melalui celah tirai, menyoroti debu-debu halus yang melayang di udara. Raka bangun dengan gerutu panjang, mengeluhkan punggungnya yang sakit karena posisi tidur yang salah, padahal ia tidur di kasur ortopedi mahal yang dibeli Maya bulan lalu. Sementara itu, Bruno sudah bangun 1 jam lebih awal. Tanpa suara, anjing itu telah selesai melakukan patroli keliling rumah, memastikan tidak ada gangguan, lalu duduk diam di dekat pintu kamar, menunggu tuannya keluar dengan disiplin militer yang mengagumkan. "Mei, dasiku yang biru mana? Kamu taruh di mana sih?" teriak Raka dari dalam kamar. Suaranya terdengar panik dan menyalahkan, tipikal Raka setiap pagi. Maya sedang berada di dapur menyiapkan kopi. Bruno duduk di samping kaki Maya, matanya mengikuti setiap gerakan tangan wanita itu. Ketika Maya menjatuhkan sendok kecil secara tidak sengaja, sebelum Maya sempat membungkuk, Bruno sudah menundukkan kepalanya, menyenggol sendok itu dengan hidungnya agar lebih mudah diambil oleh Maya. Sebuah gestur sederhana, namun penuh kepekaan. "Di laci kedua, Kak, sebelah jam tanganmu," jawab Maya setengah berteriak, nadanya datar. Raka keluar dengan kemeja yang kancingnya terpasang di lubang yang salah. Ia tampak kacau. Wajahnya berminyak, matanya merah karena kurang tidur setelah bermain game semalaman. Ia menyambar roti bakar di meja, lalu menatap Bruno dengan pandangan risih. "Minggir sana, anjing besar, menghalangi jalan saja," gerutu Raka sambil mencoba menendang pelan kaki Bruno. Namun, Bruno tidak bergeming. Kakinya menancap kokoh di lantai keramik, seolah ia adalah patung perunggu. Justru Raka yang hampir terhuyung karena kehilangan keseimbangan saat kakinya menyentuh tubuh padat anjing itu. Bruno hanya menoleh perlahan, menatap Raka dengan mata coklat gelapnya yang tenang, namun mengintimidasi. Tatapan itu seolah berkata, "Aku menghormatimu hanya karena kau suami tuanku, bukan karena kau pantas dihormati." "Lihat tuh, Mei, anjingmu ini makin hari makin kurang ajar. Dia natap aku kayak nantang," adu Raka sambil membenarkan kancing bajunya dengan jari yang gemetar. Maya menyesap kopinya, menatap interaksi itu dengan pandangan analitis. "Dia tidak nantang, Kak. Dia cuma diam. Kamu yang nabrak dia." Raka mendengus kesal, lalu berangkat kerja dengan membanting pintu depan, meninggalkan keheningan yang justru terasa lebih nyaman bagi Maya. Siang harinya, Maya memutuskan untuk membawa Bruno berjalan-jalan ke bukit kecil di belakang kompleks perumahan elit mereka. Ini adalah ritual yang paling Maya sukai. Disinilah ia bisa melihat potensi sejati Bruno. Dan di sini pula lah ia sering merenungi betapa rapuhnya Raka jika dibandingkan dengan makhluk di sampingnya ini. Mereka berjalan menanjak. Jalur setapak itu cukup terjal, dipenuhi akar pohon yang menonjol dan bebatuan licin sisa hujan semalam. Maya mengenakan pakaian olahraga ketat yang nyaman, sementara Bruno hanya memakai kalung kulit tebal yang melingkar di leher kekarnya. Sinar matahari menerpa bulu Bruno, membuatnya berkilau seperti mantel beludru hitam yang mewah. Setiap kali anjing itu melangkah, Maya bisa melihat jalinan otot di bahu, shoulder, dan paha belakangnya, hindquarters, bergerak harmonis di balik kulitnya. Itu adalah tontonan anatomi yang sempurna, mesin biologis yang dirancang alam untuk kecepatan, kekuatan, dan efisiensi. Di tengah tanjakan, Maya terpeleset sedikit karena menginjak lumut. Dengan refleks kilat yang mustahil dimiliki Raka, Bruno langsung berhenti dan memutar tubuhnya. Ia menahan berat badan Maya dengan menempelkan sisi tubuhnya ke kaki Maya, menjadi sandaran hidup yang kokoh agar tuannya tidak jatuh. Maya berpegangan pada punggung Bruno. Punggung itu keras, solid, dan hangat. Tidak ada lemak menggelambir, hanya kepadatan otot yang memberikan rasa aman mutlak. "Terima kasih, sayang," bisik Maya. Bruno mendongak, lidahnya menjulur sedikit, napasnya teratur.
Bandingkan dengan minggu lalu saat Maya mengajak Raka jogging ringan di taman datar. Baru 500 meter, Raka sudah mengeluh sesak napas, wajahnya pucat, dan ia meminta pulang karena kakinya lecet. Raka, pria berusia 30 tahun, kalah telak staminanya dibandingkan Bruno. Namun ujian sesungguhnya terjadi saat mereka hendak pulang. Langit mendadak berubah gelap lebih cepat dari perkiraan. Di ujung jalan setapak yang sepi, dekat area konstruksi yang mangkrak, Maya melihat dua sosok pria duduk di atas motor. Mereka tampak mabuk, dengan botol minuman keras di tangan. Mereka tertawa keras, dan saat melihat Maya berjalan sendirian, karena Bruno berjalan agak masuk ke semak-semak untuk buang air kecil, mata mereka langsung tertuju padanya dengan tatapan predator. Jantung Maya berdegup kencang. Ia ingat betul Raka pernah berada dalam situasi ketika Maya diganggu oleh preman parkir. Waktu itu, Raka bukan membela, melainkan menunduk ketakutan, cepat-cepat memberikan uang, lalu menarik Maya pergi sambil gemetar. Raka memilih damai karena takut terluka, membiarkan harga diri istrinya direndahkan. Salah satu pria itu turun dari motor, berjalan sempoyongan mendekati Maya. "Halo, Neng cantik, sendirian aja? Suaminya mana? Sini abang temenin," racau pria itu. Bau alkohol menyengat tercium bahkan dari jarak 5 meter. Maya mundur selangkah. "Jangan mendekat," serunya tegas. Pria itu malah menyeringai, merentangkan tangannya, seolah ingin meraih lengan Maya. "Jangan galak-galak dong." Pada detik itulah, semak-semak di samping Maya bergetar hebat. Bukan gonggongan yang terdengar, melainkan geraman rendah. Begitu dalam, bergetar dari rongga dada, menciptakan frekuensi yang membangkitkan insting purba ketakutan pada siapapun yang mendengarnya. Bruno muncul dari balik dedaunan. Ia tidak lagi tampak seperti anjing peliharaan yang manis. Posturnya berubah total. Kepalanya merendah sejajar dengan punggung, telinganya tegak waspada, dan bibirnya terangkat memperlihatkan barisan gigi putih besar dan tajam. Otot-otot di leher serta punggungnya menegang, siap melontarkan tubuh seberat 45 kg itu ke arah ancaman. Pria pemabuk itu seketika mematung. Langkahnya terhenti di udara. Temannya yang berada di motor terbelalak kaget. Bruno tidak menyerang membabi buta. Ia anjing pintar. Ia tahu kapan harus menggigit dan kapan harus mengancam. Ia berdiri tepat di depan Maya, memblokir akses pria itu. Matanya terkunci pada leher si pemabuk, tatapan dingin dan mematikan. Bruno tidak berkedip. Ia bagaikan patung dewa kematian yang siap mencabut nyawa jika pria itu maju 1 sentimeter lagi. "Anjing gila!" teriak pria itu, ketakutan melihat ukuran dan keganasan yang terpancar dari Bruno. Nyali mereka langsung ciut. Ancaman fisik nyata dari seekor Doberman dewasa jauh lebih menakutkan daripada ancaman hukum. Kedua pria itu lari terbirit-birit, menyalakan motor dengan panik, lalu tancap gas meninggalkan kepulan debu. Setelah suara motor menghilang, Maya masih berdiri mematung, adrenalin membanjiri tubuhnya. Bruno perlahan menegakkan tubuhnya. Geramannya mereda. Ia berbalik menghadap Maya, lalu menyundul tangan wanita itu dengan lembut, seolah bertanya, "Kau baik-baik saja?" Maya jatuh berlutut dan memeluk leher Bruno erat-erat. Ia membenamkan wajahnya di bulu leher Bruno yang tebal dan kasar. Bau maskulin alami dari tubuh anjing itu, bau tanah, hujan, dan musk, terasa begitu menenangkan. Jauh lebih menenangkan dibandingkan parfum mahal Raka yang bercampur bau keringat ketakutan. "Kamu hebat, Bruno. Kamu benar-benar laki-laki sejati di rumah ini," bisik Maya sambil terisak. Setibanya di rumah, Maya mendapati Raka sedang menonton televisi sambil makan keripik. Remah-remah berjatuhan di karpet yang baru saja ia bersihkan. "Dari mana saja sih?" "Lama banget. Aku lapar, belum ada makan malam," keluh Raka tanpa menoleh. Maya menatap suaminya dengan pandangan baru, pandangan yang telah kehilangan sisa-sisa kekaguman. Dulu ia menikahi Raka karena mengira pria itu cerdas dan mapan. Namun ternyata kecerdasan Raka hanya sebatas teori di atas kertas, dan kemapanannya tidak dibarengi kekuatan karakter. Raka adalah pria yang lemah menghadapi masalah rumah tangga, lemah menghadapi tekanan pekerjaan, dan pasti akan lemah ketika harus melindungi Maya. Maya tidak menjawab keluhan Raka.
Ia berjalan ke dapur, mengambil potongan daging steak kualitas terbaik yang sebenarnya ia simpan untuk makan malam ulang tahun pernikahan mereka besok. Ia memanggang daging itu setengah matang, medium rare, persis seperti kesukaan makhluk karnivora. Aroma daging panggang memenuhi ruangan. "Wah, tumben masak steak. Tahu aja aku lagi pengen daging," seru Raka antusias, akhirnya bangkit dan berjalan ke meja makan. Maya meletakkan piring berisi daging steak besar dan juicy itu, namun bukan di atas meja. Ia meletakkannya ke dalam mangkuk makan Bruno di sudut ruangan. Raka ternganga. "Loh, Mei? Itu kan daging mahal, kok dikasih ke anjing?" Maya berbalik, menatap suaminya dengan tatapan dingin dan tajam, tatapan yang ia pelajari dari Bruno saat menghadapi ancaman tadi sore. "Karena dia pantas mendapatkannya, Kak. Dia bekerja keras hari ini. Dia melindungiku, dia mengerti aku tanpa aku harus bicara, dan dia tidak pernah mengeluh," ucap Maya, tenang namun menusuk. "Terus aku makan apa?" tanya Raka bingung. Egonya tersentil, tetapi tidak cukup pintar untuk menangkap pesan istrinya. "Ada mie instan di lemari, masak sendiri. Kamu kan manusia, makhluk yang katanya paling pintar. Masa kalah sama anjing?" Maya meninggalkan Raka yang bengong di dapur. Ia berjalan menuju ruang tengah, lalu duduk di sofa. Bruno, yang baru saja selesai melahap daging hadiahnya dalam hitungan detik, berjalan mendekat. Anjing itu naik ke atas sofa, sesuatu yang biasanya dilarang, tapi kali ini Maya membiarkannya. Bruno berbaring di samping Maya, meletakkan kepala besarnya di paha Maya. Maya merasakan berat kepala itu, sebuah beban yang nyata namun tidak membebani. Tangan Maya perlahan menyusuri punggung Bruno, merasakan kontur tulang belakang dan otot-otot yang mulai rileks. Di keheningan malam itu Maya merasakan sebuah koneksi yang aneh namun memuaskan. Ia merasa lebih terhubung secara emosional dengan makhluk ini daripada dengan pria yang ia nikahi. Bruno tidak butuh kata-kata manis, ia tidak butuh janji palsu. Ia hanya butuh kesetiaan dan ia akan membalasnya dengan nyawanya. Maya membandingkan kekuatan Raka dan Bruno. Kekuatan Raka adalah ilusi, status sosial, gaji dan jabatan. Tapi jika semua itu dilucuti, Raka hanyalah cangkang kosong yang rapuh. Sedangkan Bruno, kekuatannya adalah esensi dirinya, giginya, ototnya, instingnya, kesetiaannya. Itu adalah kekuatan murni yang tidak bisa dibeli atau dipalsukan. Dalam remang cahaya lampu sudut, Maya menatap mata Bruno yang setengah terpejam. "Seandainya kamu manusia, Bruno," bisik Maya lirih. Sebuah pikiran terlarang melintas di benaknya. Bukan pikiran seksual, melainkan kerinduan akan sosok pasangan yang memiliki jiwa sekuat dan setulus anjing ini. Kerinduan akan dominasi yang melindungi, bukan dominasi yang menindas atau ketidakpedulian yang mengabaikan. Bruno membuka matanya sedikit, menatap Maya dalam-dalam, lalu menghela napas panjang dan kembali memejamkan mata, seolah mengerti keputusasaan tuannya. Tangan Maya terus membelai leher Bruno, merasakan detak nadi yang kuat di bawah jarinya. Di rumah besar yang dingin itu, hanya detak jantung itulah yang terasa masuk akal bagi Maya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Maya tidur di sofa ruang tengah, memeluk leher anjingnya, memunggungi kamar tidur, utama tempat suaminya mendengkur sendirian. Ia merasa aman, ia merasa dimengerti, dan yang paling menakutkan, ia merasa bahwa ia tidak lagi membutuhkan suaminya. Anjingnya telah mengisi kekosongan itu dengan sempurna, dengan cara yang tak pernah bisa dilakukan oleh manusia manapun. Anjingnya telah mengisi kekosongan itu dengan sempurna, dengan cara yang tak pernah bisa dilakukan manusia manapun, hingga Maya mulai bertanya-tanya, apakah definisi kemanusiaan yang selama ini ia agungkan pada sosok Raka hanyalah sebuah kebohongan biologis semata. Hari-hari berikutnya di rumah itu berjalan seperti berada di dalam sebuah panci presto yang siap meledak. Ketegangan menggantung di udara, tebal dan menyesakan. Raka yang merasa egonya tergores karena insiden daging steak itu melancarkan aksi perang dingin. Ia tidak lagi berbicara pada Maya, hanya memberikan instruksi-instruksi singkat, seolah Maya adalah pembantu rumah tangganya, bukan istrinya. "Kemeja putihku belum disetrika," sindir Raka di pagi ketiga pasca kejadian itu. Ia berdiri di depan lemari yang terbuka, menunjuk tumpukan baju dengan dagunya. Maya sedang menyisir bulu Bruno di teras samping.
Sinar matahari pagi memantul indah di punggung hitam anjing itu. Mendengar suara Raka, Maya tidak menoleh. Ia terus menyisir dengan ritme yang tenang. Ada di keranjang laundry. Kalau butuh sekarang setrika sendiri. Tanganku sedang sibuk, jawab Maya datar. Sibuk ngurusin binatang itu? Raka mendengus kasar. Langkah kakinya menghentak lantai saat ia berjalan mendekat ke pintu teras. Kamu sadar nggak sih, Mei? Kamu lebih melayani dia daripada suami sendiri. Di mana otakmu? Bruno, yang sedari tadi duduk tenang menikmati sisiran Maya, tiba-tiba memutar kepalanya. Telinganya yang runcing bergerak ke belakang, tanda ketidaksukaan. Ia tidak menggonggong, tidak juga menggeram keras. Ia hanya menatap Raka. Tatapan itu dingin, kosong, namun menusuk. Itu adalah tatapan seorang predator puncak yang sedang mengukur nilai mangsanya. Raka, yang hendak melangkah keluar teras untuk memarahi Maya lebih lanjut, tiba-tiba berhenti. Nyalinya ciut seketika. Ia melihat sesuatu di mata anjing itu yang tidak ia mengerti, namun intuisinya sebagai makhluk hidup memberitahunya bahwa itu bahaya. Awas kamu ya, nanti kalau aku sudah nggak tahan, aku jual anjing itu ke rumah potong hewan. Ancam Raka dengan suara bergetar. Ia lalu berbalik masuk ke dalam rumah dan membanting pintu kaca. Maya menghentikan sisirannya. Tangannya mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Bruno seolah merasakan lonjakan emosi tuannya, memutar tubuh dan meletakkan telapak kakinya yang besar di paha Maya. Ia mendongak, menjilat tangan Maya yang mengepal, memintanya untuk tenang. Dia tidak akan berani menyentuhmu, Bruno. Aku janji. Bisik Maya lebih kepada dirinya sendiri. Karena sebelum dia menyentuhmu, dia harus melangkahiku dulu. Sore itu, hujan badai kembali melanda kota. Langit berubah menjadi abu-abu gelap sejak pukul 3 sore. Angin kencang membuat pohon-pohon di halaman meliuk-liuk seperti penari yang kerasukan. Listrik di kompleks perumahan itu berkedip-kedip sebentar sebelum akhirnya mati total. Gelap gulita menyelimuti rumah besar itu. Sialan, PLN kerjanya apa sih? Teriak Raka dari ruang tengah, cahaya ponselnya menyala, menyoroti wajahnya yang panik. Mei, lilin mana? Senter mana? Maya sedang di dapur, tenang menyalakan lampu darurat yang sudah ia siapkan sebelumnya. Bruno berdiri di sampingnya, tidak beranjak 1 inci pun. Dalam kegelapan, indera anjing itu bekerja maksimal. Telinganya bergerak-gerak menangkap setiap suara yang tenggelam oleh deru hujan. Di laci bawah TV, Kak. Cari sendiri, sahut Maya sambil membawa 1 lampu darurat ke meja makan. Raka menggerutu, tersandung kaki meja, lalu mengumpat lagi. Pria itu sama sekali tidak bisa berfungsi dalam situasi krisis, sekecil apapun itu. Gelap sedikit saja sudah membuatnya kehilangan orientasi dan ketenangan. Tiba-tiba Bruno berdiri tegak. Kepalanya menoleh tajam ke arah pintu belakang. Pintu akses taman yang terhubung dengan jalan tikus di belakang kompleks. Tubuh anjing itu menegang kaku, ekornya yang pendek sedikit terangkat. Kenapa, Bruno? Tanya Maya pelan. Ia tahu bahasa tubuh ini. Ini bukan sekadar waspada karena petir. Ini adalah mode siaga tempur. Suara itu keluar dari dada Bruno, rendah, bergetar, dan panjang. Jauh lebih mengerikan daripada suara guntur di luar. Hah? Apa itu? Anjingmu kenapa lagi? Raka berteriak dari ruang tengah, suaranya terdengar ketakutan. Diam, Kak, bentak Maya. Matikan ponselmu, jangan berisik. Kenapa? Kamu jangan nakut-nakutin aku dong. Raka justru semakin panik, cahaya ponselnya bergoyang-goyang liar ke sana kemari. Maya mengabaikan suaminya. Ia memegang kalung leher Bruno, merasakan ketegangan otot di sana. Bruno melangkah perlahan menuju lorong yang mengarah ke pintu belakang. Langkah kakinya senyap, bantalan kakinya meredam suara di lantai marmer. Maya mengikutinya sambil memegang lampu darurat yang ia redupkan cahayanya. Di tengah lorong, Maya mendengar suara itu, suara logam beradu dengan logam. Seseorang sedang mencoba mencongkel kunci pintu belakang. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Pintu belakang itu memang agak rusak kuncinya, dan Maya sudah meminta Raka memanggil tukang kunci sejak minggu lalu. Raka, dengan segala kemalasannya, hanya menunda-nunda dengan alasan, nanti saja, toh kita tinggal di kompleks aman. Sekarang, nanti itu telah tiba membawa petaka.
Maya berbalik cepat, berlari kecil ke ruang tengah di mana Raka masih duduk meringkuk di sofa. "Kak," bisik Maya mendesak. "Ada orang di pintu belakang. Mereka mau masuk." Wajah Raka memucat seketika, terlihat seperti mayat di bawah sorotan lampu ponsel. Apa? Maling? Kamu serius?" "Serius, kunci pintu itu kan rusak. Kamu belum perbaiki." "Terus gimana? Telepon polisi. Mana HP-ku?" Raka panik luar biasa, tangannya gemetar hebat hingga ponselnya jatuh ke karpet. "Sinyal hilang karena badai, Kak. Kamu sebagai laki-laki ambil sesuatu, tongkat baseball atau apa?" Raka menatap Maya dengan mata terbelalak, penuh ketakutan murni. "Gila kamu, kalau mereka bawa pistol gimana? Kalau mereka bawa celurit? Aku nggak mau mati konyol, Mei. Kita sembunyi aja di kamar atas, kunci pintu." Maya menatap suaminya dengan rasa jijik yang tak lagi bisa disembunyikan. Di saat bahaya mengancam rumah dan nyawa istri, insting pertama Raka adalah menyelamatkan dirinya sendiri dan bersembunyi seperti tikus. Suara pintu belakang terbuka paksa terdengar jelas. Angin dan hujan menyapu masuk ke dalam rumah. Langkah kaki berat, lebih dari satu orang, terdengar menginjak lantai kayu di area belakang. "Mereka masuk," desis Maya. Raka langsung melompat dari sofa, berlari menuju tangga ke lantai 2. "Ayo, Mei, cepat!" Ia bahkan tidak menoleh untuk memastikan istrinya ikut atau tidak. Ia hanya berlari menyelamatkan nyawanya sendiri. Maya berdiri terpaku di ruang tengah. Ia tidak lari. Bukan karena ia berani mati, tapi karena ia melihat Bruno. Anjing itu tidak lari. Bruno berdiri di ambang pintu yang memisahkan ruang tengah dan area belakang. Ia berdiri di tengah kegelapan, sebuah siluet hitam yang kokoh dan tak tergoyahkan. Ia tidak menggonggong liar yang hanya akan membocorkan posisinya. Ia menunggu. Dua sosok pria muncul dari kegelapan lorong. Mereka mengenakan jas hujan hitam dan penutup wajah. Salah satunya memegang linggis besi. Senter mereka menyapu ruangan dan jatuh tepat ke wajah Maya. "Wah, ada tuan rumahnya," ujar salah satu penyusup dengan suara parau. "Jangan teriak kalau mau selamat." Maya mundur selangkah, kakinya gemetar. Di lantai atas, ia mendengar suara pintu kamar dikunci dari dalam. Klik, Raka telah mengunci dirinya sendiri, meninggalkan Maya di bawah bersama para penjahat. Bunyi kunci itu adalah bunyi kematian terakhir bagi pernikahan mereka. Penyusup yang memegang linggis melangkah maju mendekati Maya. "Mana perhiasan? Cepat!" Saat pria itu melangkah melewati ambang pintu, sebuah bayangan hitam melesat dari sudut gelap di samping lemari hias. Tanpa suara peringatan, tanpa gonggongan. Serangan itu murni, cepat, dan terukur. Bruno menerjang. Tubuh seberat 45 kilogram yang terdiri dari otot padat itu menabrak dada penyusup bersenjata linggis. "Buk!" Suara benturan tubuh terdengar mengerikan. Pria itu terlempar ke belakang, linggisnya terlepas dan berdenting keras di lantai. Sebelum pria itu sempat berteriak, Bruno sudah berada di atasnya. Rahang kuat Doberman itu tidak mengarah ke leher untuk membunuh, melainkan mengunci lengan kanan pria itu, lengan yang tadi memegang senjata. "Arga!" Jeritan kesakitan memecah keheningan malam. Bruno menggigit dengan tekanan yang terkontrol namun melumpuhkan. Ia menahan pria itu di lantai, geramannya kini terdengar buas, tepat di telinga si penjahat. Penyusup kedua panik. Ia mencabut pisau lipat dari sakunya dan mencoba mendekat untuk menusuk Bruno. "Bruno, awas!" teriak Maya. Mendengar teriakan tuannya, Bruno melepaskan gigitannya sejenak, lalu melompat mundur dengan ketangkasan luar biasa, menghindari sabetan pisau yang meleset di udara. Kini Bruno berdiri di antara Maya dan penyusup berpisau itu. Posisi Bruno merendah, bulu kuduknya berdiri tegak, giginya menyeringai, menampilkan deretan senjata alami yang meneteskan liur. Matanya terkunci pada pisau itu. Ia tidak takut pada baja tajam tersebut, ia justru menantangnya. Keberanian Bruno bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan dominasinya atas rasa takut itu demi melindungi satu-satunya hal yang ia cintai. Maya. Penyusup kedua mengayunkan pisaunya lagi, mencoba menggertak. Bruno tidak mundur, ia maju. Dengan gerakan tipuan kepala yang cepat, Bruno menghindari tangan penyusup, lalu menyambar pergelangan tangan pria itu. Krak!
Bunyi tulang bergeser terdengar saat rahang Bruno menghentikan ancaman itu. Pria itu menjatuhkan pisaunya dan berteriak ngeri. Melihat kedua rekannya dilumpuhkan oleh seekor setan hitam, kedua penyusup itu kehilangan nyali. Mereka menyadari bahwa mereka salah memilih rumah. Ini bukan rumah dengan penjaga keamanan manusia yang bisa disogok atau digertak. Ini adalah wilayah kekuasaan seekor alfa. Penyusup pertama yang lengannya terluka bangkit tertatih-tatih dan lari ke pintu belakang. Temannya yang kesakitan ikut lari terbirit-birit, meninggalkan linggis dan pisau mereka di lantai. Bruno mengejar mereka sampai ke batas pintu, memastikan mereka benar-benar pergi. Ia tidak mengejar membabi buta ke dalam badai. Tugasnya adalah melindungi wilayah, bukan berburu. Anjing itu berbalik. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun cepat. Ada sedikit darah di moncongnya, darah para penyusup. Ia berjalan mendekati Maya. Maya merosot duduk di lantai, kakinya lemas, air mata mengalir deras di pipinya. Bukan karena takut pada perampok, tetapi karena kelegaan yang luar biasa dan realisasi yang menyakitkan. Bruno mendekat, memeriksa tubuh Maya dengan hidungnya, mengendus dari ujung kaki sampai kepala untuk memastikan tuannya tidak terluka. Setelah yakin Maya aman, Bruno duduk di depan Maya, lalu meletakkan kepalanya di bahu wanita itu, memberikan jilatan lembut di pipinya yang basah. "Kamu menyelamatkanku," isak Maya, memeluk leher besar anjing itu. Ia bisa merasakan adrenalin yang masih memompa di tubuh Bruno, namun anjing itu dengan cepat menenangkan dirinya demi Maya. 5 menit kemudian, saat suasana sudah hening, pintu kamar di lantai atas terbuka perlahan. Raka muncul di ujung tangga. Wajahnya pucat, memegang tongkat golf dengan tangan gemetar. Ia menengok kanan kiri dengan paranoid. "Mei, kamu nggak apa-apa? Mereka sudah pergi?" tanya Raka dengan suara kecil. Maya mendongak. Di bawah cahaya lampu darurat yang remang-remang, ia menatap suaminya yang berdiri di atas sana, aman, kering, dan tidak terluka. Lalu ia menatap Bruno yang duduk tegap di sampingnya dengan napas yang masih memburu. Matanya memancarkan ketenangan absolut, sebuah kontras tajam yang menampar kesadaran Maya dengan brutal. Di satu sisi ada suaminya, seorang pria dewasa, kepala keluarga yang bersembunyi di balik pintu terkunci sambil memegang tongkat golf yang sia-sia. Tubuhnya gemetar ketakutan meski ancaman sudah berlalu. Di sisi lain ada seekor hewan, makhluk yang tidak memiliki akal budi manusia, namun memiliki keberanian laksana ksatria kuno dengan moncong ternoda darah musuh demi melindungi nyawa tuannya. Raka perlahan menuruni tangga, langkahnya ragu-ragu. Matanya menyapu ruangan yang berantakan, melihat linggis dan pisau yang tertinggal di lantai, bukti bisu dari pertempuran mematikan yang baru saja terjadi, pertempuran yang ia hindari. Gila, gumam Raka, mencoba terdengar syok untuk menutupi rasa malunya. Ia mendekati Maya, tetapi matanya terus melirik takut-takut ke arah Bruno. "Mereka bawa senjata tajam, Mei. Untung aku inisiatif kunci pintu atas. Kalau mereka naik, kita bisa habis. Aku tadi mau telepon polisi, tapi sinyalnya mati." Maya tidak menjawab. Ia perlahan bangkit berdiri, dibantu oleh Bruno yang segera menyodorkan punggung kokohnya sebagai tumpuan tangan. Wanita itu menatap suaminya dengan tatapan asing. Tidak ada kemarahan, tidak ada teriakan. Yang ada hanyalah kehampaan. Rasa hormat yang selama 5 tahun ia pupuk telah menguap bersamaan dengan bunyi kunci pintu kamar yang diputar Raka tadi. "Kamu tidak menelepon polisi, Kak?" Suara Maya terdengar serak namun dingin, memotong alibi suaminya. "Kamu lari. Kamu meninggalkan istrimu di bawah sini untuk mati, sementara kamu menyelamatkan dirimu sendiri." Wajah Raka memerah, campuran antara malu dan defensif. "Jangan konyol, itu strategi, Mei. Kalau aku ikut tertangkap, siapa yang bakal cari bantuan? Lagian, lihat kan, kamu baik-baik saja. Anjing itu, ya, setidaknya dia berguna juga buat jaga rumah. Itu kan memang tugas dia." Raka mencoba tertawa kecil, tawa yang sumbang dan menyedihkan, sambil mengulurkan tangan hendak menyentuh bahu Maya. Bruno tidak bergerak maju, namun ia mengeluarkan geraman rendah yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Ia tidak menatap Raka sebagai tuannya lagi. Di mata anjing cerdas itu, Raka kini hanyalah beta,
Atau lebih rendah lagi, anggota kawanan yang tidak kompeten dan berpotensi membahayakan alfa betinanya. Raka menarik tangannya kembali secepat kilat. Tuh kan, dia galak banget sama aku. Mei, kamu harus ajarin dia sopan santun. Aku ini yang beli makanannya. Kamu yang beli makanannya, tapi dia yang membayar harganya dengan nyawa. Balas Maya tajam. Ia berbalik. Urus pintu belakang. Panggil satpam kompleks atau siapapun. Aku mau membersihkan luka Bruno. Malam itu berlalu dengan kecanggungan yang mencekik. Polisi dan keamanan kompleks akhirnya datang setelah badai reda. Mereka mengambil barang bukti dan mencatat keterangan. Raka, dengan sifat narsistiknya yang kembali muncul saat merasa aman, mencoba melebih-lebihkan ceritanya kepada polisi, seolah-olah ia memiliki andil mengusir perampok dengan teriakannya dari lantai atas. Namun petugas polisi senior yang memeriksa TKP tidak bodoh. Ia melihat pintu kamar atas yang terkunci dari dalam, posisi linggis yang jatuh di ruang tengah, dan ia melihat Bruno. Polisi itu berjongkok di depan Bruno, yang kini sudah bersih lukanya dan diperban oleh Maya. Anjing ibu luar biasa, ucap polisi itu tulus, menepuk bahu Bruno. Jarang ada Doberman dengan temperamen sestabil ini. Dia tidak menyerang untuk membunuh, dia melumpuhkan. Dia prajurit yang lebih baik daripada kebanyakan manusia yang saya kenal. Polisi itu melirik sekilas ke arah Raka yang sedang sibuk memberikan instruksi tidak penting kepada satpam. Tatapannya penuh arti, seolah ia tahu persis apa yang terjadi. Maya hanya tersenyum tipis, mengelus kepala Bruno. Ya Pak, dia memang lebih baik. Keesokan paginya, sinar matahari masuk dengan canggung ke dalam rumah yang atmosfernya telah berubah total. Maya bangun lebih awal. Bukan di kamar tidur utama, melainkan di sofa ruang tamu, meringkuk di samping Bruno yang tidur di karpet tebal. Tidur malam ini adalah tidur ternyenyak yang pernah ia rasakan berbulan-bulan, meski tanpa kasur empuk dan AC dingin. Rasa aman yang diberikan oleh kehadiran fisik Bruno melampaui kenyamanan material apapun. Maya duduk memperhatikan anjingnya yang masih terlelap. Dalam tidurnya, kakinya sesekali bergerak-gerak, mungkin sedang bermimpi. Maya menyadari sesuatu yang fundamental. Bruno adalah manifestasi dari maskulinitas sejati yang selama ini ia cari, namun salah ia temukan pada Raka. Maskulinitas bukan tentang ego, perintah, atau kekerasan verbal. Maskulinitas sejati adalah perlindungan, ketenangan, kesetiaan, dan keberanian berdiri di garis depan saat bahaya datang. Dan suaminya? Raka adalah antitesis dari semua itu. Suara langkah kaki terdengar dari tangga. Raka turun, sudah berpakaian rapi dengan setelan jas kerjanya, seolah kejadian semalam hanyalah mimpi buruk yang bisa ia lupakan dengan rutinitas pagi. Mei, kok tidur di sofa? Pinggangmu nanti sakit? Tegur Raka dengan nada yang mencoba terdengar normal, seakan ia sedang mencoba meriset situasi kembali ke mode rumah tangga bahagia. Oh ya, tukang kunci akan datang jam 9. Kamu awasi, ya? Aku ada meeting penting, nggak bisa bolos. Maya tidak menjawab. Ia berdiri, berjalan ke kamar mandi tamu untuk mencuci muka, lalu menuju ke kamarnya, kamar yang ia bagi dengan Raka, dan mengeluarkan sebuah koper besar dari atas lemari. Raka yang sedang meminum jus jeruk di meja makan mendengar suara roda koper bergesekan dengan lantai. Ia tersedak sedikit. Buru-buru ia meletakkan gelasnya dan berlari kecil ke ruang tengah saat melihat Maya menyeret koper besar menuruni tangga. "Loh, mau kemana? Siapa yang mau pergi?" tanya Raka bingung. Wajahnya mulai menunjukkan kepanikan, bukan karena takut kehilangan cinta Maya, tapi takut kehilangan kenyamanan hidupnya yang selama ini dilayani Maya. "Aku," jawab Maya singkat. Ia meletakkan koper di dekat pintu depan. "Maksudnya apa ini?" "Jangan drama deh, Mei. Cuman gara-gara kejadian semalam, kita kan selamat. Harusnya kita bersyukur, bukan malah ngambek." Raka mulai meninggikan suaranya, taktik lamanya untuk mengintimidasi Maya agar menurut. Maya menatap Raka lurus tepat di manik matanya. Tatapan Maya begitu tenang, setenang permukaan danau sebelum badai. "Ini bukan drama, Kak. Ini kenyataan. Kejadian semalam hanya pemicu yang membuka mataku. Selama ini aku hidup dengan ilusi bahwa aku punya partner. Ternyata aku sendirian." "Sendirian apanya?
Aku kerja banting tulang buat siapa? Buat kamu, rumah ini, mobil, semuanya. Raka menunjuk-nunjuk sekeliling dengan arogan. Ya, kamu menyediakan benda, tapi kamu tidak pernah ada sebagai manusia. Maya melangkah mendekat, membuat Raka sedikit mundur karena terkejut dengan keberanian istrinya. Kamu lemah, Raka. Bukan fisikmu yang lemah, tapi jiwamu. Saat aku butuh bantuan mengangkat pot, kamu main HP. Saat aku butuh dibela dari preman, kamu menunduk. Dan saat nyawaku terancam di rumahku sendiri, kamu mengunci dirimu di kamar. Aku takut, Mei. Itu manusiawi. Raka membela diri, wajahnya memerah padam. Takut itu manusiawi, tapi membiarkan orang yang katanya kamu cintai menghadapi bahaya sendirian, sementara kamu sembunyi? Itu pengecut, suara Maya bergetar, menahan emosi yang meluap. Dan aku tidak bisa lagi tidur di samping seorang pengecut. Setiap kali aku melihatmu nanti, aku hanya akan ingat bunyi kunci pintu yang kamu putar tadi malam. Raka terdiam, kata-katanya habis, egonya hancur berkeping-keping. Namun sifat manipulatifnya kembali muncul. Ia menyeringai sinis. Oke, silakan pergi. Tapi ingat, semua fasilitas ini punya aku. Kamu keluar dari sini nggak bawa apa-apa. Mau tinggal di mana kamu? Di kolong jembatan sama anjing itu? Cibir Raka, mencoba menyerang rasa aman finansial Maya. Maya tersenyum tipis. Kamu lupa, Raka? Rumah ini warisan orang tuaku, sertifikatnya atas namaku. Tabunganku juga cukup untuk menghidupiku. Justru kamu yang menumpang di sini selama ini. Wajah Raka memucat. Ia lupa fakta itu karena selama ini Maya selalu bersikap submisif dan membiarkan Raka memimpin. Tapi kita suami istri. Kamu nggak bisa usir aku begitu aja. Raka mulai panik. Tangannya bergerak liar, hendak meraih lengan Maya, mencoba menahannya secara fisik. Kamu harus dengerin aku dulu. Saat tangan Raka hampir mencengkeram lengan Maya, sebuah bayangan hitam melesat di antara mereka. Bruno. Anjing itu tidak melompat, ia hanya melangkah masuk ke ruang personal di antara suami dan istri itu, memisahkan mereka bagaikan tembok beton. Bruno berdiri menyamping, menempelkan tubuhnya ke kaki Maya, sementara kepalanya menoleh ke arah Raka. Kali ini, Bruno tidak menggeram. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih intimidatif. Ia menatap Raka dengan mulut tertutup rapat, postur tubuh tegak sempurna, dan tatapan mata yang membeku. Aura dominasi yang terpancar dari anjing itu begitu kuat hingga udara di ruangan terasa berat. Raka membeku, tangannya yang terulur menggantung di udara. Ia melihat bekas darah kering di leher Bruno, sisa perkelahian semalam, dan menyadari bahwa makhluk di depannya ini sanggup mematahkan tulang tangannya dalam 1 detik, jika ia berani menyentuh Maya dengan kasar. Bruno tidak akan membiarkanmu menyentuhku lagi, Kak, ucap Maya pelan. Dia tahu siapa yang harus dia hormati, dan siapa yang tidak. Raka menurunkan tangannya perlahan, mundur selangkah demi selangkah, dikalahkan sepenuhnya. Bukan oleh argumen verbal, tapi oleh kehadiran fisik seekor anjing yang memiliki karisma lebih besar daripada dirinya. Aku akan pergi ke apartemen lamaku untuk sementara sambil mengurus perceraian, lanjut Maya. Kamu punya waktu 1 minggu untuk angkat kaki dari rumah ini. Kalau tidak, aku akan panggil polisi dan melaporkanmu atas dasar masuk tanpa izin. Maya menarik pegangan kopernya. Ayo Bruno. Tanpa perlu tali penuntun, Bruno berbalik dan berjalan di sisi kiri Maya, posisinya tepat di samping lutut tuannya, posisi healing yang sempurna. Anjing itu berjalan dengan langkah bangga, kepalanya tegak, seolah ia adalah pengawal ratu yang sedang mengiringi pemimpinnya menuju kebebasan. Mereka berjalan keluar dari pintu depan yang terbuka lebar. Raka hanya bisa berdiri mematung di ruang tengah yang luas dan sepi. Ia melihat punggung istrinya dan anjing besar itu menjauh menuju mobil yang terparkir di carport. Saat Maya membuka pintu mobil untuk Bruno, anjing itu melompat masuk dengan tangkas ke kursi penumpang depan. Ia duduk di sana, menatap lurus ke depan melalui kaca depan. Maya masuk ke kursi pengemudi, menyalakan mesin. Ia melirik sekilas ke arah Bruno. Anjing itu menoleh padanya, lalu menjulurkan lidahnya sedikit dan menyenggol siku Maya dengan hidungnya. Matanya berbinar cerdas, seolah berkata, "Kita akan baik-baik saja. Kita tim yang hebat."
Maya tertawa kecil, tawa yang lepas dan ringan, tawa yang sudah lama hilang dari hidupnya. Beban berat di pundaknya serasa terangkat. Ia menyadari bahwa ia tidak kehilangan seorang suami. Ia justru membuang beban mati yang selama ini menahannya untuk bahagia. Ia memasukkan persneling, menginjak gas, dan melaju meninggalkan rumah besar yang penuh kenangan pahit itu. Di dalam mobil yang melaju membelah jalanan kota yang mulai ramai, Maya meletakkan tangan kirinya di atas kepala Bruno. Bulu anjing itu hangat dan kasar. Dulu, Maya selalu diajarkan bahwa wanita membutuhkan pria untuk merasa aman, bahwa suami adalah pelindung. Hari ini dogma itu hancur. Ia belajar bahwa kekuatan tidak ditentukan oleh gender atau spesies. Kekuatan adalah tentang hati, tentang nyali, dan tentang kesetiaan tanpa syarat. Maya menatap jalanan di depannya dengan optimisme baru. Ia seorang wanita mandiri, dan di sampingnya duduk makhluk paling setia di muka bumi. Dalam hati, Maya mengulangi kalimat yang menjadi judul baru dalam bab kehidupannya ini. Bukan lagi dengan senyum getir, tetapi dengan senyum kemenangan. Anjingku memang sangat pintar, sangat kuat, dan jauh lebih laki-laki daripada mantan suamiku. Dan bagi Maya, itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari pertama di apartemen lamanya terasa seperti detoksifikasi jiwa. Ruangan itu tidak sebesar rumah warisan orang tuanya, hanya unit 2 kamar tidur di lantai 12 dengan pemandangan kota yang padat, namun dinding-dindingnya tidak lagi menyimpan gema keluhan Raka atau energi negatif yang selama ini menyerap kebahagiaan Maya. Di sini, udaranya terasa ringan. Bruno beradaptasi dengan kecepatan yang menakjubkan. Doberman itu seakan mengerti bahwa wilayah kekuasaan mereka telah menyusut, namun kedekatan emosional mereka justru meluas tanpa batas. Jika di rumah lama Bruno sering menjaga jarak di teras, di apartemen ini ia menjadi bayangan Maya yang setia. Saat Maya memasak, Bruno duduk di atas karpet dapur mengawasi pintu masuk. Saat Maya bekerja di depan laptop, kepala Bruno seringkali menyusup ke bawah meja, meletakkan dagunya di kaki Maya, memberikan kehangatan konstan yang mengingatkan wanita itu bahwa ia tidak sendiri, namun kedamaian itu hanyalah ketenangan sebelum badai terakhir. Raka tidak akan melepaskan sumber keuangannya dan egonya yang terluka begitu saja. 1 minggu setelah Maya pergi, teror itu dimulai. Bukan teror fisik, melainkan teror psikologis yang dilancarkan oleh seorang pria putus asa yang kehilangan kendali atas mainannya. Pesan singkat dan panggilan telepon membanjiri ponsel Maya. Awalnya berupa permohonan maaf yang terdengar palsu dan penuh drama, kemudian berubah menjadi tuduhan manipulatif, dan akhirnya menjadi ancaman terselubung. "Kamu pikir kamu bisa hidup sendiri? Kamu itu lemah tanpa aku, Mei. Pulang sekarang atau aku bakar baju-baju kamu yang tertinggal. Anjing itu sudah mencuci otakmu." Maya membaca pesan-pesan itu dengan wajah datar, lalu menekan tombol hapus. Ia tidak memblokir nomor Raka, bukan karena ia masih peduli, tapi karena pengacaranya menyarankan untuk menyimpan bukti kekerasan verbal tersebut demi proses perceraian. Puncaknya terjadi pada hari mediasi perceraian. Maya datang ke kantor pengacara dengan setelan blazer hitam yang rapi, rambutnya diikat ekor kuda yang tinggi, menampakkan leher jenjangnya. Ia tidak datang sendiri. Meski pengacara melarang membawa hewan peliharaan ke dalam ruang rapat, Maya bersikeras membawa Bruno dan membiarkannya menunggu di mobil SUV-nya dengan AC menyala dan jendela sedikit terbuka, diparkir tepat di depan lobi kantor yang berdinding kaca. Ia butuh tahu bahwa penjaganya ada di dekatnya. Di dalam ruang rapat yang dingin dan berbau pengharum ruangan lavender, Raka sudah duduk. Penampilannya berantakan, matanya cekung dengan lingkaran hitam, kemejanya kusut, dan ada aroma alkohol samar yang menguar dari napasnya. Saat Maya masuk, Raka menatapnya dengan campuran kebencian dan kerinduan yang sakit. "Kamu kelihatan bahagia," sindir Raka sebagai pembuka, suaranya serak. Maya duduk di seberang meja, didampingi pengacaranya, Pak Haryo. "Aku datang untuk menyelesaikan ini, Raka. Bukan untuk berbasa-basi." Proses mediasi berjalan alot. Raka, yang menyadari bahwa ia tidak punya hak atas rumah warisan itu, mulai memainkan kartu terakhirnya. Harta gono gini atas aset bergerak. Ia meminta mobil, ia meminta setengah tabungan Maya, ia meminta perabotan mahal.
Maya menyanggupi sebagian besar tuntutan itu dengan tenang, hanya agar Raka cepat keluar dari hidupnya. Uang bisa dicari lagi, pikirnya. Ketenangan batin tidak ternilai harganya. Namun, ketika mereka membahas daftar aset, Raka tiba-tiba tersenyum licik, senyum yang membuat bulu kuduk Maya meremang. "Ada satu lagi," kata Raka sambil memutar pulpen di tangannya. "Aku mau anjing itu, si Bruno." Ruangan itu hening seketika. Maya terbelalak, jantungnya seakan berhenti berdetak. "Apa?" desis Maya. "Bruno, dia dibeli saat masa pernikahan kita, pakai uang dari rekening bersama, kan? Secara hukum, dia harta bersama. Aku mau dia," ucap Raka santai, seolah sedang membicarakan sebuah televisi bekas bukan makhluk hidup. "Kamu membencinya, Raka, kamu bahkan mau menjualnya ke Jagal. Untuk apa kamu memintanya?" Suara Maya meninggi, emosinya terpancing untuk pertama kalinya. Raka memajukan tubuhnya, menatap Maya dengan tatapan berbisa. "Justru itu, aku tahu betapa berharganya binatang buas itu buat kamu. Kalau kamu mau cerai, silakan. Tapi anjing itu ikut aku. Aku akan mengurusnya dengan caraku sendiri." Ancaman tersirat itu jelas. Raka ingin Bruno hanya untuk menyakiti Maya, atau lebih buruk lagi, menyiksa anjing itu sebagai pelampiasan dendamnya karena merasa dikalahkan oleh seekor hewan. Maya mengepalkan tangannya di bawah meja hingga kukunya menancap ke telapak tangan. Rasa takut menjalar di tulang punggungnya, bukan takut pada Raka, tetapi takut membayangkan nasib Bruno di tangan pria sosiopat ini. "Tidak," ucap Maya tegas. "Hukum ada di pihakku, Mei." Raka tertawa kecil, merasa menang. Pak Haryo, pengacara Maya, berdeham pelan. Ia mengeluarkan sebuah map biru yang sejak tadi tertutup. "Sebenarnya, Saudara Raka," ucap Pak Haryo tenang, "kami memiliki bukti tambahan yang mungkin akan mengubah perspektif Anda tentang kepemilikan Bruno." Pengacara itu menyodorkan lembaran foto dan dokumen laporan kepolisian. Itu adalah foto-foto dari malam perampokan. Foto pintu yang rusak, foto linggis, dan salinan BAP, berita acara pemeriksaan, di mana Raka mengakui kepada polisi bahwa ia bersembunyi di kamar atas, sementara istrinya ada di bawah. Dalam hukum, kesejahteraan aset, bernyawa juga dipertimbangkan jika terjadi sengketa. Lanjut Pak Haryo, "Klien saya memiliki bukti bahwa Anda melakukan penelantaran istri dan rumah tangga dalam situasi membahayakan nyawa. Selain itu, kami memiliki rekaman CCTV dari tetangga yang memperlihatkan Anda mencoba menendang anjing tersebut di halaman depan 2 minggu lalu. Jika Anda memaksa mengambil hak asuh Bruno, kami akan menuntut Anda dengan pasal penganiayaan hewan dan penelantaran istri sekaligus. Apakah Anda siap karier Anda hancur karena skandal ini?" Wajah Raka memucat pasi, senyum liciknya lenyap, digantikan oleh ketakutan seorang pengecut yang terpojok. Ia tahu reputasinya di kantor sudah di ujung tanduk karena performanya yang menurun. Skandal hukum akan mematikannya. Kalian menjebakku," gerutu Raka. "Tanda tangani surat pelepasan hak atas Bruno dan surat cerai ini, sekarang. Atau kita bertemu di pengadilan terbuka," tantang Maya dingin. Dengan tangan gemetar menahan amarah, Raka menyambar pulpen. Ia menandatangani dokumen itu dengan kasar, hampir merobek kertasnya. "Ambil saja anjing sialan itu, semoga kalian berdua mati membusuk," teriak Raka, lalu membanting kursi dan keluar dari ruang rapat. Maya menghela napas panjang, tubuhnya merosot di kursi. "Terima kasih Pak Haryo." Namun drama itu belum berakhir. Saat Maya berjalan keluar menuju parkiran mobil, langit sore telah berubah menjadi jingga kemerahan yang dramatis, memantul di kaca-kaca gedung pencakar langit. Parkiran itu cukup sepi. Maya mendekati mobilnya. Ia bisa melihat kepala Bruno dari balik kaca jendela. Anjing itu tampak gelisah, mondar-mandir di jok belakang. Tiba-tiba, Bruno menggonggong keras ke arah pilar beton di samping mobil. Insting Maya menyala. Ia berhenti melangkah. Dari balik pilar beton itu, Raka muncul. Dia tidak pergi, dia menunggu. Jasnya sudah dilepas, lengan kemejanya digulung, dan di tangannya ia menggenggam sebuah kunci roda besi yang diambilnya dari bagasi mobilnya sendiri. Matanya merah, bukan lagi karena sedih, tetapi karena kegilaan murni. Egonya yang hancur di ruang rapat tadi menuntut pembalasan darah. "Kamu pikir kamu menang, hah?" teriak Raka. Suaranya bergema di parkiran beton yang luas. "Kamu permalukan aku di depan pengacara.
Kamu ambil rumahku, kamu ambil harga diriku. Jangan mendekat, Raka, seru Maya, mundur perlahan sambil meraba kunci mobil di sakunya. Jarak ke pintu mobil masih 5 meter, terlalu jauh. Kenapa? Takut? Raka tertawa gila, mengayun-ayunkan kunci roda itu. Mana jagoanmu? Mana pelindungmu? Dia terkurung di dalam mobil, kan? Sekarang cuma ada kita berdua, Mei. Aku mau lihat sekuat apa kamu tanpa anjing itu. Raka melangkah maju, cepat dan agresif. Maya menekan tombol unlock di kunci mobilnya. Bip, bip. Namun Raka sudah terlalu dekat. Ia menerjang maju, hendak menyabetkan besi itu ke arah bahu Maya, bukan untuk membunuh, tetapi untuk menyakiti, untuk mendominasi, untuk membuatnya tunduk kembali. Mati kau. Suara kaca pecah meledak di udara. Bukan kaca mobil yang dipukul Raka, melainkan kaca jendela mobil Maya yang pecah dari dalam. Seperti peluru kendali berwarna hitam, Bruno menerjang keluar melalui pecahan kaca jendela yang sempit itu. Ia tidak peduli pada serpihan kaca yang menggores bahunya, fokusnya hanya satu, ancaman di depan matanya. Raka, yang terkejut mendengar ledakan kaca itu, sempat menoleh. Detik itu menjadi kesalahan fatalnya. Bruno tidak menggigit. Ia menggunakan momentum lari dan berat tubuhnya untuk melakukan body slam. Tubuh kekar anjing itu menghantam dada Raka dengan kekuatan penuh. Raka terpental 2 meter ke belakang, punggungnya menghantam aspal keras. Napasnya sesak seketika, kunci roda di tangannya terlempar jauh. Sebelum Raka bisa memproses rasa sakit di punggungnya, sebuah bayangan besar sudah berdiri di atas dadanya. Bruno berdiri dengan 2 kaki depan menekan dada Raka, memaku pria itu ke aspal. Wajah anjing itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Raka. Tidak ada gonggongan, tidak ada serangan membabi buta. Yang ada hanyalah geraman subsonik yang bergetar langsung di tulang dada Raka. Bibir Bruno terangkat maksimal, memperlihatkan taring putih panjang yang berkilau di bawah lampu jalan. Air liur menetes dari rahangnya, jatuh tepat di pipi Raka yang gemetar. Mata Bruno menatap lurus ke dalam mata Raka. Tatapan itu purba, kejam, dan menghakimi. Itu adalah tatapan alam semesta yang sedang memisahkan yang lemah dari yang kuat. Di mata anjing itu, Raka bisa melihat pantulan dirinya sendiri, kecil, menyedihkan, dan kalah telak. "Bruno, diam!" perintah Maya tegas. Bruno tidak bergerak. Otot-ototnya kaku seperti kawat baja. Ia masih menekan dada Raka, memastikan ancaman itu benar-benar netral. Ia menunggu, memberikan Raka kesempatan untuk melakukan satu gerakan bodoh agar ia punya alasan untuk merobek tenggorokan itu. Tetapi Raka sudah hancur, bukan fisiknya, melainkan mentalnya. Pria itu menangis. Di bawah dominasi seekor anjing, Raka menangis sesenggukan seperti anak kecil. "Ampun, ampun, singkirkan dia, tolong." Bau pesing menyebar. Raka mengompol di celananya karena ketakutan yang melumpuhkan saraf. Maya berjalan mendekat. Ia melihat mantan suaminya terbaring tak berdaya di aspal, basah oleh air mata dan air kencingnya sendiri, ditaklukkan tanpa perlu digigit sedikit pun. Pemandangan itu begitu menyedihkan hingga rasa marah Maya pun hilang, berganti menjadi rasa kasihan yang dingin. "Lihat dirimu, Raka," ucap Maya pelan. "Kamu mencoba menggunakan kekerasan untuk membuktikan bahwa kamu laki-laki, tapi lihat siapa yang berakhir menangis di lantai." Maya menepuk paha Bruno. "Bruno, off." Sekali perintah, Bruno langsung menarik tubuhnya mundur. Ia turun dari dada Raka, tetapi tetap berdiri di antara Raka dan Maya, menjadi tembok hidup yang tak tertembus. Ekornya tegak, kepalanya tinggi. Dia baru saja mengalahkan musuhnya, tanpa menumpahkan setetes darah pun. Tingkat tertinggi dari kekuatan sejati. Raka berguling ke samping, terbatuk-batuk, tidak berani menatap mata Maya maupun Bruno. Ia merangkak menjauh, meraih kunci rodanya bukan untuk menyerang lagi, tetapi sebagai tongkat agar ia bisa berdiri dengan kaki yang lemas. "Pergi," kata Maya, "dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi, karena lain kali aku tidak akan menyuruh Bruno berhenti." Raka tidak menjawab. Ia berjalan tertatih menuju mobilnya. Sosoknya terlihat bungkuk dan patah arang.
Ia masuk ke mobil dan melaju pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan serpihan harga dirinya yang berserakan di aspal parkiran. Suasana kembali hening, hanya suara angin sore yang bertiup. Maya berlutut di samping Bruno. Ia melihat ada sedikit darah di bahu anjing itu akibat pecahan kaca tadi. "Oh Tuhan, kamu terluka," bisik Maya. Tangannya gemetar menyentuh luka itu. Bruno menoleh, menjilat tangan Maya yang gemetar. Matanya yang tadi buas dan mematikan kini kembali lembut dan penuh kasih sayang. Ekornya bergoyang pelan, seolah berkata, "Ini cuma goresan kecil. Yang penting kamu selamat." Maya memeluk leher anjing besar itu erat-erat, menenggelamkan wajahnya di sana. Ia menangis, kali ini air mata pelepasan. Ia sadar pertempuran sudah selesai. Masa lalunya telah pergi, lari terbirit-birit ketakutan. 3 bulan kemudian, pagi yang cerah di sebuah taman kota. Embun masih menempel di rerumputan. Maya sedang duduk di bangku taman, memegang segelas kopi hangat. Di tangannya ada sebuah buku, namun matanya tidak tertuju pada tulisan di sana. Ia sedang melihat ke lapangan rumput di depannya. Di sana, Bruno sedang berlari mengejar bola tenis. Otot-ototnya bergerak indah di bawah sinar matahari, bulu hitamnya berkilau sehat. Bekas luka kecil di bahunya sudah tertutup bulu, menjadi tanda jasa yang tak terlihat. Anjing itu menangkap bola, lalu berlari kembali ke arah Maya dengan semangat. Ia menjatuhkan bola itu di kaki Maya, lalu duduk tegap, lidahnya menjulur, menunggu lemparan berikutnya. Seorang pria tua yang duduk di bangku sebelah tersenyum melihat interaksi itu. "Anjing yang gagah sekali, Mbak," puji pria tua itu. "Kelihatan pintar, pasti dia sangat menjaga Mbak, ya?" Maya tersenyum lebar, menatap mata coklat Bruno yang setia. "Ya Pak, dia sangat menjaga saya." "Suami Mbak pasti senang punya penjaga rumah sehebat itu," komentar pria tua itu lagi, basa-basi. Maya terdiam sejenak. Ia mengambil bola tenis itu, merasakan teksturnya yang kasar. Dulu pertanyaan seperti itu akan membuatnya sedih atau canggung. Tapi sekarang, Maya menggeleng pelan, senyumnya semakin merekah penuh percaya diri. "Saya tidak punya suami, Pak," jawab Maya tenang. Ia menepuk kepala Bruno yang mendongak menatapnya dengan penuh cinta. "Saya punya dia, dan sejujurnya, dia jauh lebih pintar, jauh lebih kuat, dan jauh lebih bisa diandalkan daripada laki-laki manapun yang pernah saya kenal." Maya melemparkan bola itu jauh ke udara. "Ambil, Bruno!" Bruno melesat bagaikan anak panah hitam, mengejar bola itu dengan kegembiraan murni. Maya melihatnya berlari, bebas, kuat, dan bahagia. Dalam hidup ini, Maya belajar bahwa belahan jiwa tidak selalu berjalan dengan 2 kaki. Terkadang ia datang dengan 4 kaki, ekor yang bergoyang, dan hati yang tak kenal pengkhianatan. Maya telah menemukan kekuatannya sendiri, dan ia menemukannya melalui mata seekor anjing yang mengajarkannya arti sebuah harga diri. Dan bagi Maya, kisah cintanya berakhir bahagia, bukan dengan seorang pangeran berkuda putih, melainkan dengan seekor Doberman yang lebih berani dari singa. Terima kasih telah menonton video kami, selamat datang di video selanjutnya.